Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Sa'id al-Khudri wa Abi Hurairah radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Idza dakhala ahlul jannati jannah." Kalau ahli surga telah masuk surga, yunadi munadin, maka seorang malaikat mengumumkan, innalakum, sesungguhnya bagi kalian penduduk surga, angtasihu, kalian akan terus menerus sehat, fala tasqamu abada, maka kalian tidak akan sakit selama-lamanya. Para ulama mengatakan bahwa Allah itu begitu sayang kepada hambanya, kepada para manusia, para jin. Allah berikan aturan-aturan kepada manusia dan jin supaya manusia dan jin itu tidak nanggung, tidak tengah-tengah dalam memperoleh segala macam penikmatan. Normalnya orang yang di dunia ini suka sehat, maka kita lihat di mana-mana berdiri posko kesehatan, rumah sakit, puskesmas, klinik. Karena manusia mengerti pemahamannya bahwa orang itu kalau nggak sehat, kaya miskin, pejabat rakyat, sengsara, hidup ngkrik-ngkriken itu nggak enak. Agama memberikan satu ajaran, kalian tuh jangan nanggung, kalau pengen sehat tuh sehat yang kekal. Sehat yang kekal tuh kalau kamu ikut aturan Islam, aturan diridha Allah, mengikut arahan Rasulullah, nanti kamu akan dapat kesehatan yang tidak terbatas masanya. Kalau kesehatan dunia ini kamu usahakan seperti apapun, akhirnya badan akan sampai titik nggak bisa disehatkan, akhirnya mampus, itu mesti. Umumnya orang di dunia pengen duitnya banyak lah, fasilitasnya lancar, pengen makan kuliner apa saja lancar, pengen beli apa saja kebeli, pengen rumah kecil, sedang, gede, keturutan. Itu di dunia itu nanggung semua. Umpama kita ini bisa beli rumah gede, itu pun akan ditinggal. Rumah sedengan, apalagi yang gede aja ditinggal, apalagi hanya sedengan, apalagi rumahnya hanya gubuk reot. Kalau bangun rumah yang gede mewah, batanya dari emas, batanya dari perak, perekatnya dari minyak kasturi, Masya Allah. Itu adanya kalau kalian mengamalkan agama dengan sungguh-sungguh, akan kalian dapatkan. Jadi agama itu sebetulnya isinya itu adalah penampungan semua keinginan manusia yang menyenangkan mereka, dan keinginan itu akan terlaksana di puncak yang gak ada batasnya. Maka setan itu menggoda manusia dari depan, kanan, belakang, kiri, termasuk menggoda kita sebagai pelajar pengajar agama. Ngaji terus badok apa kon? Ngaji terus, nanti masa depan kamu makan apa kamu? Berjuang terus, masa depan kamu makan apa kamu? Orang pengen mendapatkan yang terpuncak, malah diiming-iming dunia sementara. Maka cara menolak iming-iming yang tidak menguntungkan dengan pasti,
umpama menguntungkan pun hanya sebentar di dunia ini, jangan sampai menyebabkan kita meninggalkan yang pasti, yang keuntungannya terpuncak, yang keuntungannya tidak terbatas, kekal abadi selama-lamanya. Wa inna lakum an tahyau, dan sungguhnya bagi kalian akan hidup. Orang tuh ya pengennya ya umur panjang, tapi itu di dunia nggak akan keturutan, sepanjang-panjangnya tetap akan mati. Fala tamutu abada, maka kalian tidak akan mati selamanya. Wa inna lakum an tasibbu, dan sungguhnya untuk kalian akan selalu muda. Oh, waktu saya muda dulu, andaikan saya muda. Umumnya orang waras ya senang usia-usia muda itu, mengenang, menostalgiakan usia muda. Itu tidak akan bisa kecapai di dunia ini dengan sempurna. Kita ngelewati tok, begitu sudah mulai 40, mulai merosot, akhirnya badan kita ini punah. Fala tahromu abada, maka kalian tidak akan menua selamanya, muda terus. Wa inna lakum, dan sungguhnya untuk kalian angtanamu, kalian akan selalu di dalam kenikmatan, sewenang terus kenikmatan. Kita di dunia dapat kenikmatan, tapi serba tidak lama. Makan sate enak, berapa jam kemudian harus dibuang ke toilet. Masya Allah, ruang AC enak, lama-lama menggigil. Masya Allah, pengantin baru enak, ternyata lama-lama loyo. Dunia ini nikmatnya itu terbatas. Fala tab'asu, maka kalian tidak akan sengsara abadan selamanya. Ba'as itu ya semacam hal-hal yang tidak nyaman, tidak enak, ya, tidak sengsara. Wa dzalika, dan itu keterangan bahwa nanti begitu penduduk surga, begitu masuk surga akan ada pengumuman yang telah disebutkan barusan, itu sudah disebutkan dalam firman Allah yang akan kita baca ini. Qaulullah azza wa jalla adalah firman Allah azza wa jalla. Wa nudu, dan penduduk surga dipanggil, diberi pengumuman an, bahwasanya isinya pengumuman itu tilkumul jannah, itu adalah surga. Urithumuha, yang kalian telah diwarisinya, yang kalian telah diberi surga tersebut. Bima kuntum ta'malun, dengan amalan yang dulu kalian waktu di dunia mengerjakannya. Semoga kita termasuk bagian penduduk surga. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Wa an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Inna Allah, sesungguhnya Allah azza wa jalla ahata, telah mengelilingi haital jannati, pagarnya surga, labinatan min dhahabin, bata yang terbuat dari emas, wali baibatan min fiddatin, dan batu bata yang terbuat dari perak. Maksudnya pagar-pagarnya, tembok-temboknya surga itu bahannya dari emas dan perak itu. Tsumma syaqqa, kemudian Allah membelah atau mengalirkan fiha, di surga itu, al-anhara, sungai-sungai. Wa gharasa, dan beli Allah menanam fiha, di surga-surga tersebut, al-asyara, pepohonan. Falamma nadharatil malaikatu ila husniha, maka begitu malaikat melihat kepada cantiknya surga, qalat, maka para malaikat mengatakan, tuba laki, keberuntungan adalah bagimu. Tuba laki, keberuntungan adalah bagimu. Manazilal muluk, engkau adalah tempat-tempatnya para raja. Jadi surga itu oleh malaikat diomongin, kamu untung banget kamu, karena kamu tuh menjadi tempat tinggalnya para raja,
yaitu orang-orang beriman. Semua orang beriman adalah raja-raja besar. Paling kecilnya kerajaannya ketika masuk pertama kali adalah luasnya 10 kali lipat dunia. Ini pertama kali, tidak boleh diartikan akan hanya segitu saja. Karena Allah berfirman, waladaina mazid. Orang-orang di surga disiapkan tambahan lagi yang enggak ada batasnya. Orang di ahli surga, walakum fiha ma tashtahihil anfus wa taladul a'yun, yang mereka pingini akan ditunaikan. Mereka pingin surganya lebih luas, diluaskan lagi. Nikmatnya ganti yang begini gitu, diberi lagi. Karena memang manusia ini tidak asli kekal kan. Kita ini di surga itu dikekalkan, bukan asli kekal. Kata sebagian ulama, perkara itu walaupun surga, karena yang menghuni dan surganya juga itu tidak asli kekal, tapi dikehendaki oleh yang maha kuasa untuk dikekalkan, maka nikmat surga itu harus silih berganti supaya enggak terjadi kejenuhan. Karena sifatnya makhluk itu memang barang ada mulanya, suatu saat akan membosankan. Maka penduduk surga itu sebelum bosan ganti lagi, belum bosan ganti lagi. Coba awalnya kalian yang punya baju baru Ramadan kemarin atau Syawal kemarin, sekarang kan sudah mulai bosan. Nah, yang beberapa bulan yang lalu ketika kalian pulang naik sepeda motor baru, sekarang kan sudah mulai bosan. Yang menikah beberapa bulan lalu, sekarang kan sudah mulai loyo. Nah, waktu kemarin Ramadan buka pakai es terus lama-lama kan bosan, malah pilek. Wah ini enggak nyaman ini minum es terus, jadi di badan greges-greges gak enak. Maka penduduk surga ini, surganya ya penduduknya terus terbaharui terus. Biar nikmatnya itu belum sampai enggak enak sudah ganti menu baru terus begitu. Sehebat-hebatnya surga tetap aja makhluk. Maka makhluk itu biar enak itu memang silih berganti. Nah di dunia ini kita enggak tuntas, silih bergantinya enggak tuntas. Mau ganti berapa kali rumahnya, mau ganti berapa kali bajunya, mau sampai kuat berapa tahun, ujung-ujungnya pergantian untuk cari kenikmatan baru itu di dunia semuanya mentok dengan datangnya umur tua atau datangnya kematian. Maka di surga hidup terus, akhirnya ganti terus bisa. Nikmat terus, akhirnya nikmatnya bisa silih berganti. Kemudian kekal, tidak ada batasnya di dalam silih berganti merasakan kenikmatan. La ilaha illallah. Salatullah